Oke, sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di sore hari ini seperti biasa saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya itu ngobrol santai seputaran berita terbaru sepak bola, seputaran informasi terbaru sepak bola. Jadi teman-teman, saat ini kita lagi berada posisinya di bulan Februari, dan tanggal 14 nanti adalah ada hajatan besar di negeri kita, yaitu proses Pilpres dan Pemilu 2024, yang tentunya kondisi ini sebetulnya kalau di matanya para supporter, di matanya para simpatisan, fans daripada timnas merah putih, tim Garuda kesayangan kita, adalah suatu waktu yang krusial ya teman-teman, karena memang semuanya sibuk nih, aparat pemerintahan semuanya sibuk menyongsong proses Pilpres dan Pemilu 2024 gitu kan. Semua memang yang ada di negeri ini, semua elemen negeri ini memang betul-betul lagi sibuk, dan ada itu sebetulnya waktu bulan Februari ini adalah waktu krusial karena untuk timnas kita, karena di bulan Februari, bulan Maret ya, timnas kita akan menjalani laga pra Piala Dunia, yang mana sudah menunggu musuh bebuyutan timnas kita, yaitu timnas Vietnam, nanti di Jakarta, kemudian di Hanoi, 2 kali ya di bulan Maret nanti ya. Kemudian menyusul setelah itu Irak, dan kemudian menyusul Filipina. Yang jelas memang saat ini sudah ada PR yang sudah setengah jalan dilakukan untuk perbaikan timnas Indonesia. Harapannya ya teman-teman, yaitu proses naturalisasi, suntikan materi baru. Yang jelas Jainatan Izes sekarang juga sudah diambil sumpahnya ya, tinggal perpindahan federasi dari federasi sepak bola Belanda ke federasi sepak bola Indonesia. Prosesnya sudah selesai, diambil sumpahnya, dan PR-nya adalah Tom Haye, Nathan Joaon, Ratnar Oratmangun, dan Martin Paes itu kan, yang memang waktunya nggak tersisa banyak, tinggal tersisa bulan Februari ini kan gitu kan. Sedangkan nanti semuanya repot semua nih elemen negeri ini, karena memang sibuk ya. Ini kan kita nggak tahu nih, calonnya ada 3 dan ada kemungkinan 2 putaran. Yang jelas Bapak Erick Thohir sendiri sebagai pimpinan PSSI sudah menyatakan memohon kerjasama dari pihak-pihak terkait untuk program naturalisasi daripada keempat pemain yang memang terakhir akan join ke timnas kita, karena memang proses naturalisasi ini bukan cuman kemudian di tangan PSSI, tapi banyak pihak terkait di situ. Salah satunya adalah kemudian dari DPR ya, persetujuan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang jelas ini sangat krusial teman-teman, karena memang kita memang masih berharap banyak, kita masih punya kesempatan, yang mana juga selain kesempatan juga kemungkinannya juga riskan ya, karena memang kita di babak pertama kita kalah sama timnas Irak 3-1, 5-1 di Baghdad ya, kemudian di Manila kita kalah draw ya 1-1. Artinya memang masih terbuka peluang kita untuk melaju ke babak selanjutnya kalau kita bisa menang melawan Vietnam dan kemudian menang melawan Filipina. Kemungkinan besar kita masih bisa meraih posisi runner up gitu kan. Tapi kalau kita lihat kondisi yang terakhir gitu kan, kita ketemu Irak kalah lagi 3-1 di Piala Asia 2024, kemudian ketemu Vietnam walaupun menang dengan susah payah, artinya memang nggak bisa kita secara signifikan menang, 50-50 melawan Vietnam. Yang jelas ini PR, ketika Vietnam juga kehilangan salah satu pemainnya, mereka juga berusaha masih mencecar pertahanan timnas kita. Artinya memang kedatangan para punggawa-punggawa baru tim Garuda atau timnas merah putih kesayangan kita ini betul-betul sangat vital, sangat urgent ya gitu kan. Ini bukan lagi masalah pembinaan, bukan lagi masalah kompetisi. Ini memang masalahnya, problemnya udah di depan kita gitu kan. Hasil kita kan kurang kalah terus ya kemarin di Piala Asia, menang cuma sama Vietnam. Kalahnya juga banyak, masih banyak celah yang harus kemudian diperbaiki. Salah satunya kita kegulan sama Australia sampai 4-0 gitu kan. Sama Irak kita kegulan 3 kali. Nah ini kan PR ya, PR besar gitu kan. Sama Jepang ya lumayan kita bisa bermain positif, kalah kegulan 3 kali. Artinya barisan belakang juga masih perlu banyak perbaikan.
Kemudian yang jelas dari barisan penyerang. Nah, kemudian kalau ini datang tepat waktu, Tom Haye, Ratnaro Ratmangun, Nathan Juaon, kita masih bisa berharap banyak ya. Tapi kita nggak tahu, memang ini kan memang krusial waktunya karena bulan Februari begitu semua elemen negeri ini pastinya akan sibuk ya. Saya memang takutnya agak sedikit takut ya, sedikit a priori, sedikit cemas gitu kan. Dengan kondisi yang terjadi saat ini memang waktunya kan mepet ya teman-teman, dengan hajatan yang besar di negeri kita gitu kan. Yang jelas bulan Maret ini harap-harap cemas gitu kan. Kalau kedatangannya memang bisa dipercepat, insya Allah, dan Bapak Erick Thohir sudah berulang kali berharap kerjasama daripada pihak-pihak yang terkait. Nah, ini salah satunya yang memang kita berharap banyak agar semua elemen di negeri kita yang terkait dengan proses naturalisasi ini agar betul-betul lah memberikan bantuan, mengusahakan agar keempat pemain yang terakhir akan bergabung itu bisa prosesnya lancar di bulan Februari ini, insya Allah teman-teman. Karena memang kalau kita lihat ya, prosesnya ini pemain-pemain posisi menyerang kita masih kekurangan ini, utamanya dari winger kita masih miskin, winger yang memiliki kemampuan mumpuni. Kalau Ratnaro Ratmangun masuk ini udah cespleng, kemudian Tom Haye masuk. Tom Haye ini bisa sebagai midfielder, attacking midfielder juga bisa, sebagai sayap kiri juga bisa. Dan ngomong-ngomong kalau masalah naturalisasi teman-teman, ya memang nggak perlu kita kemudian a priori, nggak perlu kita kemudian membanding-bandingkan antara pemain lokal dan pemain dari diaspora, karena semua intinya semua dilakukan untuk perbaikan, untuk mengharamkan nama baik bangsa dan negara Indonesia, tentunya juga untuk meningkatkan prestasi timnas sepak bola Indonesia di dunia internasional itu kan. Tentunya mereka punya hak semua, mereka juga memiliki garis keturunan yang dari Indonesia, dan ketika sudah di prosesnya naturalisasi mereka adalah warga negara Indonesia. Kita berharap banyak pada mereka, dan saya pikir memang terakhir ya, kalau saya lihat ini ada salah seorang pemain yang sepertinya tertarik untuk bergabung dengan timnas kita, dan kalau saya lihat memang pola permainannya bagus. Dia posisinya sebagai winger kanan, yaitu si Justin Matthew ya, namanya Justin Matthew. Justin Matthew ini salah seorang pemain sepak bola Belanda yang lahir di Goirle, Belanda tahun 1996, usianya sekitar 27 tahun. Nah, saat ini dia udah malang melintang di Liga Belanda, di FC Cambuur, Cambuur, kemudian ada terakhir dia main di Top Os ya, di Top Os, yaitu Eerste Divisie Nederland, yaitu liga kedua, kasta liga kedua di Belanda. Dengan Top Os dia sudah dari 2021 sampai 2023 ini musimnya sudah main 58 kali dan berhasil melesakkan gol 17 gol. Artinya lumayan ya, tajam juga ini si Justin ini ya. Kemarin kan Justin Hubner ya, ini Justin Matthew, dia tingginya sekitar 173 cm. Saat ini Justin Matthew ini memperkuat klub Liga Utama Armenia, yaitu FC Noah, sama-sama Ilyas Salhab ya. Ilyas Salhab juga di FC Noah. Kita nggak ngerti ini kalau ini memang bisa kemudian dinaturalisasi dan dia punya darah keturunan Indonesia, si Justin Matthew ini kita berharap banyak. Justin Matthew ini dia posisinya sayap kanan, dan saya nggak ngerti juga pergerakan PSSI pendekatannya pada Ilyas Salhab yang juga merupakan pemain di FC Noah di Liga Utama Armenia, sama-sama Justin Matthew. Justin Matthew terakhir sama Liga Armenia ini udah tampil 17 kali ya, sekitar 17 kali. Dan dia udah masukin gol 2 atau 3 ya. Ini Justin Matthew. Justin Matthew kalau bisa diambil, ini akan memperkaya pilihan Coach Sintayong untuk di winger kanan. Kalau kemudian Ilyas Salhab juga bisa diambil, dia itu pergerakannya bagus, Ilyas Salhab di winger kiri. Dua pemain ini luar biasa, yang seperti yang kita tahu memang kita masih kekurangan pemain-pemain yang bertalenta di atas rata-rata dribblenya dan kontrol bolanya di bagian penyerangan, yaitu di winger ya teman-teman. Wingernya kalau kita lihat memang kemarin kan sudah ada Marcelino Ferdinand ya sayap kiri, kemudian ada Yakub Sayuri di sayap kanan yang kadang-kadang mereka berpindah-pindah posisi, tapi tampaknya sepertinya tampilannya
belum begitu maksimal ya, karena memang juga mereka pemain yang masih muda. Kalau untuk Marcelino Ferdinand, Jakub Sayuri sih udah usia 28 tahun ya sekitar. Tapi yang jelas kita butuh lagi suntikan pemain yang bertipikal menyerang, biar semakin kaya pilihannya, alternatifnya ya. Pelatihnya bayar banyak pilihan. Kalau untuk pemain bertahan kayaknya nggak perlu lagi, kita udah punya penuh sesak ya, penuh jejal. Ada Sandy Walsh, kemudian ada Sein Patinama, ada kemudian Justin Hubner, Elkan Bagot kan, dan Jordi Amat. Ini pemain-pemain itu udah banyak. Kita juga memang kasih slot untuk kemudian untuk pemain-pemain dari lokal ya, agar tidak terjadi ketimpangan, kecemburuan sosial tentunya teman-teman. Kalau semuanya dari luar, artinya memang harus dibagi-bagi ya. Ini Nathan Juaon juga pemain bertahan ini kan, dari winger dari fullback kanan ya. Artinya kalau untuk pemain-pemain yang bertipe defensive midfielder ataupun tipe-tipe pemain bertahan, ini udah ada Jay Z juga yang mau masuk besok kan. Kita kayaknya sepertinya udah nggak begitu lagi harus fokus ke bagian penyerangan. Kalau kita lihat kan kita sudah punya Rafael Struijk sama Ivar Jenner. Tapi kalau untuk Rafael Struijk kan memang kontrol di berbolanya belum begitu mumpuni ya. Kita butuh lah kalau bisa timnas kita ini yang dribblenya mirip-mirip Vinicius Junior atau Rodrigo. Wah, itu keren tuh kalau kita lihat, saya lihat. Nah itu tadi saya selipkan videonya si Justin Matteo ya, Justin Matteo. Dia juga sepertinya memang berkesan tertarik untuk memperkuat timnas kita, untuk dinaturalisasi. Dan apa salahnya? Ini bagus ya, kalau saya udah lihat beberapa game permainan Justin Matteo ini, dribble kontrol bolanya dari sayap kanan bagus banget. Dia spesialisasinya di sayap kanan ya, Justin Matteo. Dan kalau Ilyas Salhab kan sayap kiri. Nah kita nggak tahu kalau pendekatannya masih mau ngambil naturalisasi pemain defensive midfielder ya, kayaknya saya juga males lagi lah nonton sepak bolanya di timnas kita gitu kan, kurang bersemangat gitu kan. Karena kenapa? Kerja keras kemarin kayak pemain bertahan, pemain tengah seperti Jordi Amat, Justin Hubner, Ivar Jenner, ya kerja keras yang mati-matian. Ketika barisan depan tumpul gitu kan, kita lihat beberapa kali Marcelino Ferdinand nggak bisa memanfaatkan kesempatan. Kemudian juga Jakub Sayuri ini lolos, artinya tumpul gitu juga kasihan lah yang lain kan, akhirnya timpang. Artinya memang bukan kemudian saya menjelek-jelekkan yang sudah ada, tapi kita butuh lagi untuk sebagai pilihan alternatif pilihannya. Dan saya pikir kalau Justin Matteo diambil, Ilyas Salhab diambil, sepertinya cukup ya gitu kan, tinggal nambah satu striker lagi, itu harapannya. Dan sekali lagi kita berharap banyak, karena memang supporter, simpatisan sepak bola di Indonesia itu banyak sekali ya teman-teman. Diperkirakan hampir 80% laki-laki di penduduk Indonesia yang 270 juta ini penggemarnya, hampir 80% penggemar sepak bola, nonton sepak bola gitu kan. Sangat disayangkan kalau kemudian kita kalah-kalah terus gitu, pasti menurun lah minat untuk menonton. Walaupun kalah-kalah juga saya juga kagum kalau timnas kita ini masih terus yang nonton rame terus gitu kan, penuh terus. Itu tadi saya masukin profilnya si Justin Matteo ya. Justin Matteo tuh orangnya tuh tampak biasalah, orang-orang Eropa, ganteng ya. Kalau teman-teman nggak tinggi 173 karena winger nggak masalah gitu kan. Memang winger tugasnya untuk gocek bola masuk ke sayap, penetrasi dari sayap, kemudian crossing ya. Winger rata-rata jarang yang tinggi-tinggi ya. Winger paling kalau tinggi itu Cristiano Ronaldo. Kalau winger itu rata-rata ya pas-pasan lah tingginya, nggak perlu tinggi-tinggi banget, nggak perlu besar-besar banget gitu kan. Tapi kalau Tombaye itu dia kayaknya bagus juga di winger kanan gitu kan. Ratna Mangun di winger kiri bagus. Perlu tambahan lagi, saya pikir berharap banyak Ilyas Salhab dan kemudian si Justin ini ya, Justin Matteo. Saya pikir itu. Dan kalau kemudian banyak sekarang kritikus yang berseliweran gitu kan, mencari popularitas gitu, mengkritik terus ya. Kalau kalah mah, kalau menurut saya memang kalaupun yang melatih juga kritikusnya, taruhlah seperti banyak kritikus yang sepertinya menyerang Coach Sintayong, saya nggak ngerti kalau mereka kemudian berpikirnya itu positif. Pun kita itu datang, Coach Sintayong maju ke Piala Asia itu dengan skuad yang memang rankingnya sesuai ranking FIFA terendah ya, 146, sekarang 142. Kedua, pemainnya semua rata-rata pemain termuda dari seluruh peserta daripada
negara-negara yang mengikuti Piala Asia kemarin. Kemudian pemain-pemain muda masih baru join bergabung gitu kan, seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner gitu kan. Mereka mungkin baru 1-2 tahun ini gitu kan. Dan kemudian Justin Hubner malah baru berapa bulan gitu kan. Artinya memang nggak bisa 100% semua di beban itu disalahkan ke Coach Sintayong. Karena secara materi pun kita beda jauh sama mereka gitu kan. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi ya melihat itu proses permainan kita sudah jauh membaik semenjak dilatih Coach Sintayong. Nggak cuman permainannya bagus, juga timnas kita bisa meladeni 2 kali 45 menit untuk melawan tim-tim sekelas Jepang, tim-tim sekelas Australia, kemudian Irak. Itu 2 kali 45 menit, nah, timnas kita nggak kehabisan napas gitu kan. Ini salah satu acungan jempol, memang Coach Sintayong berhasil memompa kemampuan fisik daripada nggak cuman taktik dan strategi, tapi kemampuan fisiknya udah jauh meningkat ya. Kalau dari progresnya positif teman-teman. Artinya saya juga salah seorang yang berharap Coach Sintayong tetap stay untuk membangun timnas Indonesia, dan saya memang pro pada program naturalisasi. Ini salah satunya jalan. Kita butuh speed resolution, jalan keluar yang paling memungkinkan saat ini adalah itu. Baru nanti masalah pembinaan setelahnya gitu kan. Semakin banyak kemudian timnas kita semakin populer, semakin banyak orang menonton, semakin banyak orang tua yang hobi menonton sepak bola gitu kan. Tentunya mereka akan banyak berharap putra-putra mereka kemudian untuk semakin hobi, semakin candu main sepak bola, masuk ke akademi sepak bola. Pasti jangka panjangnya kemudian akan bagus untuk timnas kita. Kalau kalah terus juga orang malas, ngapain kamu latihan sepak bola, atau negara kita paling kalah, sering kalah kan, seperti itu gitu kan. Kalau kemudian ini pokoknya yang naturalisasi ini pun yang masuk, mereka nggak ada lain, PSSI mengusahakan itu, niatnya adalah satu, untuk membanggakan, untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia internasional, dan juga untuk meningkatkan prestasi tim Garuda, tim merah putih kesayangan kita di dunia internasional. Oke, itu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko, semoga ini semua menghibur. Sekali lagi salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk, matur nuwun.